baru mendapatkan 250 poin saja. Oke. Pelamar seleksi tes ini terdiri dari THK 2 ya, THK 2. THK 2 itu berarti maksudnya prioritas 2 karena ini sudah ada ketika formasi masih tersedia ketika P1-nya sudah selesai ya. Kemudian THK 2 terdapat dalam pangkalan database BKN. Ini sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah honorer. Honorer juga sama. Teman-teman sudah yang mengabdi di sekolah negeri tapi belum memenuhi ambang batas sama seperti yang THK 2 ya. Nah, ini maksudnya ini P2 maaf. Ini maksudnya P3. Prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian lulusan program pendidikan guru. Nah, ini berarti teman-teman yang lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel Edukasi dan Informasi. Sobat Forsa semua, pada kesempatan saya sebelumnya saya sudah memberikan 2 video ya tentang simulasi penempatan guru P3K untuk tahun 2023 ya. Kemudian ilustrasi perankingan teman-teman semua untuk P1, P2 dan P3 dan P4 nanti sekalipun ya. Pada seleksi penerimaan P3K guru tahun 2023 ya. Yang tentunya sebentar lagi akan segera diumumkan, yaitu kurang lebih tanggal 16 September nanti ya, 16 atau 17 September nanti pengumuman oleh instansi masing-masing. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan dengan mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021 yang tentunya tinggal menunggu penempatan saja di tahun 2023 ini. Ya, oke, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang mungkin baru menggunakan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupdate video atau informasi terbaru. Untuk video-video saya sebelumnya bisa teman-teman saksikan dan teman-teman lihat di kolom deskripsi ya. Di situ video-video sebelum ini sudah saya tautkan linknya, jadi teman-teman tinggal pilih saja kira-kira informasi yang dibutuhkan yang mana ya. Baik itu PPG, Arkas ataupun informasi berkaitan dengan seleksi penerimaan C, P3K atau CPNS untuk tahun 2023. Oke, kita mulai teman-teman semua. Untuk seleksi tahun 2023 ini sebenarnya untuk P1 ini ya, saya khusus untuk P1 adalah mekanisme penempatan PG di sini ya, atau P1 ya. P1 ini terdiri dari 4 kategori yaitu THK 2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, dan yang terakhir adalah dari guru swasta ya. Jadi yang masuk prioritas 1 itu ada 4 kategori ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada 62.000 ya yang masih tersisa, ini P1 yang memenuhi ambang batas pada seleksi P3 guru tahun 2021 ya. Di mana sebagian besar sudah di SK-kan di tahun 2022 kemarin ya. Kemudian yang sisa ini nanti tentunya untuk mekanismenya tidak jauh berbeda di tahun sebelumnya ya. Ini ditempatkan di satuan pendidikan ya. Nah, bagaimana bagi yang lulusan PPG ataupun yang swasta? Nah, ini tinggal ikuti saja ya. Kira-kira ditempatkan di mana, berarti harus ikut saja di sana. Oke. Ya, di sini ada keterangan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan kuota formasi yang tersedia tentunya. Oke, teman-teman semua, kita lanjut yang poin kedua. Kemudian poin yang kedua, teman-teman semua, individu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia ya. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata P1 itu masih tidak mendapatkan formasi semua? Nah, mekanisme selanjutnya ini yang dulu pernah kita saksikan dalam rapat pleno ya. Bapak Menteri sendiri nanti akan ada solusi paten ya, yaitu kalau dulu istilahnya adalah marketplace ya. Dan mudah-mudahan itu nanti akan ada koreksi dan kemudian akan ada perbaikan sehingga nanti guru PG yang tersisa, sekalipun nanti 2023 ini masih tersisa yang tanpa penempatan, itu bisa diakomodir di tahun-tahun berikutnya ya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Nunuk Suryani bahwasanya kayaknya tahun 2023 ini juga tidak tuntas semuanya, karena semua ini tergantung pada Pemda masing-masing ya, atau instansi masing-masing. Karena sejauh ini memang ada beberapa Pemda ya, beberapa Pemda yang tidak mengajukan formasi, ataupun ada yang mengajukan formasi tapi tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Itu juga akan menjadi kendala dari Kemendikbudristek yang kemudian berakibat pada teman-teman semua yang sudah lulus passing grade atau yang sering kita sebut dengan P1.
Kemudian, nah di sini teman-teman semua, apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan, ya. Nah, ini juga sudah saya simulasikan, ya, perankingan, kemudian penempatannya seperti apa. Kemudian prioritas, nanti untuk prioritas 1 ini akan ada penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori, ya. Kategori pertama ini yang akan ditempatkan dulu adalah yang THK2. THK2 itu adalah yang database-nya sudah masuk dalam BKN, ya. Jadi memang ini sudah pengabdiannya sudah lama sekali, teman-teman semua. Jadi nanti pertama kali yang akan ditempatkan untuk prioritas 1 adalah THK2, ya. Baru kemudian kalau THK2 sudah selesai, maka nanti akan dilanjutkan ke honorer negeri, ya. Honorer negeri. Nah, ini masuk yang kedua, ya. Kriteria ke P1 yang diutamakan bagian yang kedua. Kemudian barulah nanti setelah honorer negeri sudah, baru nanti dialokasikan ke lulusan PPG, ya. Nah, baru nanti setelah lulusan PPG selesai juga, nanti barulah yang terakhir adalah jatahnya guru honorer swasta. Ini, ya, ini P1 juga nanti urutannya nanti harus ikuti alur ini, ya. Jadi mulai dari P1, THK1, THK2 dulu nanti diselesaikan, masih ada nanti lanjut honorer negeri. Lalu yang terakhir adalah baru nih guru honorer dari swasta. Kemudian poin yang keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh. Jadi tetap nanti akan ada perankingan, ya. THK2 pun nanti akan di-ranking dengan THK2 dan sebagainya, ya. Kemudian honorer negeri juga nanti akan di-ranking, yang menjadi peringkat pertama itu yang tentunya akan ditempatkan terlebih dahulu, ya. Lulusan PPG dan honorer swasta juga akan sama. Gitu, ya. Jadi nanti yang akan di ranking itu nanti adalah nilai dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan tentunya nanti akan ada pengaruh dari usia, teman-teman semua, ya. Jadi yang THK2 nanti usianya kebanyakan yang nanti sudah banyak, sudah di atas 30 atau 40 mungkin, ya, karena pengabdian mungkin sudah lebih lama, maka nanti tentunya THK2 nanti akan sangat berpotensi untuk peluang lolos terlebih dahulu untuk tahun 2023, ya. Kalau disajikan dalam bentuk skema, nah ini teman-teman semua, ya. Kemudian untuk prioritas 2 berdasarkan nilai, ya, teman-teman semua. Nah, ini prioritas 2 itu nanti nanti tentunya akan ada penempatan sama seperti yang di sini, ya, urutannya, ya. Yang pertama adalah nanti tentunya THK2 dulu. THK2 tentunya nanti ada yang masuk prioritas 2, ya. Karena yang masuk prioritas 2 juga nanti ada THK, prioritas 3 baru honorer negeri. Nah, ini yang prioritas 2 nanti adalah teman-teman semua yang dulu di tahun 2021 ini belum memenuhi nilai ambang batas, ya. Jadi THK2 dan honorer negeri itu adalah teman-teman semua yang sudah mengabdi lama di instansi negeri. Nah, itu teman-teman semua, ya. Tapi ini nanti prioritas ini akan diberikan ketika nanti P1 yang terdiri dari 4 kategori ini sudah selesai semua, gitu, ya. Oke, teman-teman semua, untuk yang poin kedua adalah mekanisme seleksi menggunakan chat. Nah, ini akan dilaksanakan oleh teman-teman semua yang tentunya masuk kategori 2 atau maaf bukan kategori, ya, masuk dalam P2 dan P3 dan pelamar umum. Cuma ada perbedaan sedikit antara P2 dan 3, P2, P3 dan umum, ya. Kalau umum nanti seleksinya kompetensi teknis, sosiokultural, wawancara dan ya, sosiokultural dan wawancara, ini semuanya akan diteskan. Tapi kalau untuk P2 dan P3 nanti hanya observasi saja, teman-teman. Tapi tetap menggunakan chat, ya, di situ. Oke, kita bahas poin pertama. Seleksi menggunakan CAT, ya, dilaksanakan apabila masih tersedia formasi P3 guru setelah penempatan guru yang memenuhi ambang batas di atas ini sudah selesai semua. Artinya P1 ini sudah selesai dan masih tersedia formasi, maka nanti akan dilanjutkan untuk seleksi chat, yaitu akan dilaksanakan untuk P2, P3 dan umum, ya. Tapi di sini tentunya akan ditujukan untuk P2 dulu, yaitu THK2 yang tentunya belum memenuhi nilai ambang batasnya. Kemudian yang poin kedua, seleksi meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara. Nah, ini kalau yang ini sebenarnya untuk umum, teman-teman semua. Kalau masih ada teknisnya, manajerial, sosiokultural, ini sebenarnya untuk umum, ya. Jadi untuk teman-teman P2 dan P3 ini sebenarnya masih penilaian observasi, ya, cuma menggunakan chat saja, ya.
Kemudian poin yang ketiga, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan masih tersedia. Ini masih sama poin yang ini ya. Kemudian tahap keempat adalah pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Ini tentunya akan ada perankingan di sini ya. Lagi dan lagi nanti tentunya adalah THK2 yang diutamakan ya, atau menjadi urutan pertama mengenai penempatan di sini. Baru nanti ke honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan non ASN. Maaf, di sini sebenarnya kalau yang umum juga masuknya swasta juga boleh kalau masih itu ya. Kemudian yang kelima adalah daftar bobot seleksi teman-teman semua. Ya. Ini bagi teman-teman semua, silakan yang nanti tentunya akan menghadapi yang umum dan baru, tentunya nanti harus paham betul ya di sini ya. Harus mengira-kira kira-kira saya harus menyelesaikan beberapa soal di sini. Oke. Untuk kompetensi teknis, ini butir soalnya ada 100, waktunya 120 menit. Nah, ini bobotnya 50%. Ya. Kemudian manajerial, ini 25 butir soal, waktunya 25 menit, jadi satu soal 1 menit ya. Kemudian sosiokultural ini 20 soal, waktunya 15 menit. Nah, ini sosiokultural dan manajerial nanti bobotnya adalah 30% untuk 2 poin ini ya. Kemudian wawancara nanti oleh pejabat pembina kepegawaian, soalnya 10. Kemudian waktunya 10 menit, ini 20%. Kalau di total menjadi 100%. Jadi kalau nanti totalnya 1.500, berarti kalau hanya kompetensi teknis saja, berarti baru mendapatkan 250 poin saja. Oke. Pelamar seleksi tes ini terdiri dari THK2 ya, THK2. THK2 itu berarti maksudnya prioritas 2, karena ini sudah ada ketika formasi masih tersedia ketika P1-nya sudah selesai ya. Kemudian THK2 terdapat dalam pangkalan database BKN, ini sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah honorer. Honorer juga sama. Teman-teman sudah yang mengandi di sekolah negeri tapi belum memenuhi ambang batas, sama seperti yang THK2 ya. Nah, ini maksudnya ini P2 maaf, ini maksudnya P3. Prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian lulusan program pendidikan guru. Nah, ini berarti teman-teman yang lulus PPG Prajabatan teman-teman semua. Kemudian guru non ASN, ini terdiri dari sekolah negeri yang terdaftar Dapodik tapi masih di bawah 3 tahun. Nah, ini yang harus seleksi lengkap ya, di sosiokultural, manajerial, kemudian kompetensi teknis ya, dan wawancara. Ini tergabung dengan guru swasta yang terdapat di Dapodik. Nah, ini masuknya adalah P4 atau pelamar umum teman-teman semua. Kemudian draft afirmasi atau tambahan nilai, ini teman-teman semua ini juga penting. Kalau emang teman-teman punya, jangan sampai teman-teman nanti ketika mendaftar tidak menyertakan ini ya. Yang pertama adalah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bagi teman-teman semua sudah mengikuti PPG maaf. Baik itu dalam jabatan ataupun prajabatan. Ini nilainya 100% dari kompetensi teknis. Ya. Jadi kalau kompetensi ini ada 50% bobotnya dari 500 total, maka hanya dengan sertifikat pendidik teman-teman seberapapun nilainya nanti 100% nilainya. Kalau bobotnya 50% berarti dari 500 250 sudah ada di tangan ya. Kemudian ini bagi disabilitas ini akan ada 10% ya dari kompetensi teknis. Nah, ini untuk tahun 2003 hanya dua kategori ini untuk afirmasi ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk persiapan teman-teman semua mengikuti seleksi P3K tahun 2023. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.